Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trimonika dengan NIM 18147005 ingin menjelaskan contoh kasus menggunakan metode payback period dan metode net present value dalam penganggaran modal. Adapun pengertian payback period adalah dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Istilah ini lebih dikenal dengan sebutan pengembalian modal. Guna menghitung pengembalian modal investasi suatu perusahaan, Anda perlu menggunakan rumus tertentu. Adapun rumus periode dari pengembalian modal apabila arus kas setiap tahunnya berbeda adalah PP sama dengan N plus A dikurang B dibagi C kurang B dikali 1 tahun. PP sama dengan pengembalian modal. N sama dengan tahun terakhir saat jumlah besaran arus kas masih belum dapat menutup besaran investasi semula. A sama dengan jumlah besaran investasi semula. B sama dengan besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun ke N. C sama dengan besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun ke N. Adapun contoh kasus metode payback period adalah perusahaan PT Max Indonesia melakukan sebuah investasi dengan besaran 50 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 25 juta. Berapa payback periodnya? Maka didapat periode pengembalian besaran modal adalah sebagai berikut. Diketahui, PP sama dengan besaran total investasi awal dibagi besaran jumlah arus kas dikali 1 tahun. PP sama dengan 50 juta dibagi 25 juta dikali 1 tahun. PP sama dengan 2 tahun, jadi nilai proyek sebesar 50 juta dapat kembali nilai investasinya dalam waktu 2 tahun. Adapun pengertian net present value. Net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Net present value menggunakan harga pembelian awal dan nilai waktu uang, time value of money, untuk menghitung nilai suatu aset. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa NPF adalah nilai sekarang dari aset yang dikurangi dengan harga pembelian awal. Rumus net present value sebagai berikut. NPF, Net Present Value dalam rupiah, CT, sama dengan arus kas per tahun pada periode T. C0, sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah. R sama dengan suku bunga atau discount rate dalam persen. Adapun contoh menggunakan metode Net Present Value. Sebuah perusahaan ingin berinvestasi di sebuah perusahaan baru dengan membeli peralatan biaya sekitar 150 juta dan dengan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Perusahaan berharap dapat menghasilkan 50 juta per tahun selama 5 tahun. Perusahaan memiliki modal yang cukup untuk membeli peralatan tersebut dan juga tersedia opsi pinjaman dengan bunga 12% per tahun. Hitunglah nilai NPF-nya. Diketahui, CT sama dengan 50 juta, C0 sama dengan 150 juta, R sama dengan 12% atau 0,12, NPF sama dengan C1 dibagi 1 plus R, ditambah C2 dibagi 1 plus R pangkat 2, ditambah C3 dibagi 1 R ditambah R pangkat 3, ditambah C4 dibagi 1 R pangkat 4, ditambah CT dibagi 1 RT dikurang C0. NPF sama dengan 50 dibagi 1,12. Hasilnya 44,64. 50 dibagi 1,12 pangkat 2. Hasilnya 39,86. 50 dibagi 1,12 pangkat 3. Hasilnya 35,59. 50 dibagi 1,12 pangkat 4 hasilnya 31,78. 50 dibagi 1,12 pangkat 5 hasilnya 28,737 dikurang 150. NPF sama dengan
180,24 dikurang 150. NPF sama dengan 30,24. Jadi nilai net present value-nya adalah sebesar 30,24 juta. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.